Mendengar kata panti jompo alias hunian khusus para lansia, akhir-akhir ini menimbulkan perasaan yang kurang menyenangkan karena dianggap ditelantarkan gitu ya. Namun apakah benar demikian? Ada loh ternyata panti jompo kelas sultan dengan fasilitas yang lengkap dan berbiaya hingga puluhan juta per bulannya. Keputusan menitipkan orang tua di Panti Werda melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski kurang populer, kenyataannya Panti Werda atau hunian bagi lansia kerap jadi pilihan dengan berbagai pertimbangan dan alasan pribadi. Bagi Herianto Sulindro yang saat ini berusia 93 tahun, tinggal di hunian lansia bukan merupakan keputusan yang mudah. Namun karena keluarga dan kerabat dekatnya berada di luar negeri sejak 3 tahun lalu, ia memilih menetap di hunian senior kawasan Sentul Bogor agar tidak merasa sendirian, sekaligus menambah relasi untuk menemani masa tuanya. Nggak gitu senang, tapi kepeksa tinggal di sini ya untuk seumur hidup sekarang dan ada lainnya sih. Semua udah kembali lagi ke Swiss, tidak bisa, mau familinya semua di sana. Rukun Senior Living merupakan hunian lansia kelas atas. Biaya yang perlu dikeluarkan per bulannya tidak main-main. Dimulai dari 19 juta hingga di angka 40 juta rupiah, tergantung tipe kamar dan perawatan khusus yang diperlukan. Harga tinggi tentunya menyesuaikan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Mulai dari kamar nyaman, tombol darurat di setiap sudut kamar, toilet ramah lansia, pemandangan sejuk, tempat olahraga, hingga ruang bermain. Selama menjalani aktivitas, setiap lansia juga intensif didampingi perawat bersertifikat. Ini maunya itu ya membuka mata generasi like you maybe supaya orang tua itu wellness-nya dicukupi semua. Lalu apa kabarnya dengan hunian lansia yang sederhana seperti yang ada di kawasan Keramat Senen, Jakarta Pusat ini? Berdiri sejak tahun 60-an, Sasana Tresna Ureda Kasih Sayang menjadi hunian lansia khusus wanita yang tergolong sederhana dan mengandalkan dana dari para donatur. Biaya hidup per bulan di Panti Karya Kasih ini hanya dikenakan Rp1.500.000 per orang. Biaya ini mencakup fasilitas kamar, fasilitas kesehatan, dan aktivitas dalam panti yang sederhana. Ya, syaratnya yang pertama harus kemauan Oma sendiri. Tidak boleh dipaksakan dia ditaruh di sini gitu ya. Harus memang kemauan dia sendiri, kemudian dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kemudian memang benar-benar dari keluarga tidak ada kendala untuk merawat gitu. Secara budaya di Indonesia, ada harapan agar anak mengurus orang tuanya. Namun di sisi lain, banyak sekali situasi yang melatar belakangi orang tua lebih baik dititipkan di tempat khusus. Alasan lainnya, jika orang tua ternyata memiliki masalah kesehatan. Sejumlah hunian menyediakan layanan ramah lansia seperti pengecekan kesehatan rutin serta tersedianya pelayanan jasa untuk lansia dengan kebutuhan khusus. Bisa saja tidak ada yang melihat dia ke dapur, habis itu menyakiti diri sendiri karena masalah lupa, kurang terampil, dapurnya itu tidak friendly terhadap orang dengan Alzheimer, atau banyak juga kita dengar cerita lansia hilang, tiba-tiba keluar, habis itu lansia hilang. Itu kalau ditaruh di panti jompo itu kemungkinan terjadinya kecil karena mereka profesional. Yang perlu jadi catatan, keputusan menitipkan orang tua di hunian lansia harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh diputuskan secara sepihak. Larissa Radia, Sony Sulistiono, Jakarta.